Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang hasil analisis dari visi misi tujuan strategi dari PT Unilever Tbk. Kelompok 3 ini beranggotakan 1. Masya Kotrunanda Asbina dengan NIM 013, 2. Ayunda Nilavita dengan NIM 052, 3. Nuril Septia Anggraini dengan NIM 065, keempat Natasha Zafira Febriani dengan NIM 088, dan yang kelima adalah Muhammad Suaibah Robi Uzani dengan NIM 139. Selanjutnya ada latar belakang mengapa kita menganalisis visi misi tujuan strategi dari PT Unilever Tbk ini, yaitu meskipun PT Unilever Indonesia Tbk telah mendominasi industri FMCG sejak 1933, saat ini perusahaan berada di titik krusial. Kombinasi antara perubahan perilaku konsumen, persaingan ketat dari merek lokal, dan tekanan ekonomi global menuntut Unilever untuk mengevaluasi kembali keselarasan visi dan misinya. Nah, paper ini bertujuan untuk melihat sejauh mana strategi perusahaan mampu mengintegrasikan standar global dengan dinamika lokal guna menjamin pertumbuhan yang berkelanjutan. Selanjutnya, ada rumusan masalah yang kita angkat dari hasil analisis visi misi tujuan strategi dari PT Unilever Tbk ini. Yang pertama, adaptasi strategis dan lingkungan industri. Pertanyaannya itu adalah bagaimana cakupan dan evolusi manajemen strategik PT Unilever Indonesia Tbk dalam merespon di mana perubahan lingkungan industri saat ini. Yang kedua, yang berkaitan dengan visi, misi, dan filosofi purpose-led. Bagaimana efektivitas proses penyusunan serta komunikasi visi dan misi perusahaan dalam mengintegrasikan nilai keberlanjutan atau yang disebut dengan purpose-led business ke seluruh elemen organisasi. Yang ketiga, itu yang berkecakupan dengan strategi keunggulan kompetitif. Pertanyaannya itu adalah apa saja strategi kunci yang diimplementasikan perusahaan untuk mempertahankan dominasi pasar dan menjamin pertumbuhan bisnis yang kompetitif di jangka panjang. Tujuan penulisan dari hasil analisis visi, misi, tujuan strategi dari PT Unilever Tbk ini adalah yang pertama, itu untuk menganalisis ketepatan perkembangan strategi perusahaan melalui 3 tahapan utama, yaitu formulasi, implementasi, dan evaluasi. Yang kedua, untuk mendalami makna filosofis misi perusahaan serta efektivitas strategi komunikasi kepada seluruh pemangku kepentingan atau stakeholders. Yang ketiga adalah untuk mengidentifikasi keunggulan operasional kebijakan strategi harga dan akselerasi transformasi digital dalam menjawab tantangan pasar modern. Selanjutnya, saya Nuril Septia Anggraini dengan NIM 065 ingin menjelaskan tentang definisi dan prinsip utama dari PT Unilever Indonesia Tbk ini. Yang pertama adalah hakikat strategiknya, yaitu merupakan proses manajemen dianggap berhasil jika mampu memberikan keuntungan nyata bagi organisasi. Yang kedua, fokus utamanya itu adalah untuk menyeimbangkan pertumbuhan bisnis dengan keberlanjutan atau yang disebut dengan sustainability. Yang ketiga, ada strategi lokal dari PT Unilever Indonesia Tbk ini. Global ini maksudnya adalah global dengan lokal, yaitu maksudnya adalah menyeimbangkan standar global perusahaan multinasional dengan kearifan lokal Indonesia. Selanjutnya ada environmental scanning dari PT Unilever Indonesia Tbk. Yang pertama dari eksternal, yaitu memantau tren gaya hidup sehat, daya beli masyarakat, regulasi pemerintah terkait plastik serta label halal. Yang kedua ada internal, yang mengoptimalkan kekuatan riset dan pengembangan R&D serta jaringan rantai pasok yang luas di seluruh Indonesia. Selanjutnya ada formulasi dan implementasi strategi dari PT Unilever Indonesia Tbk. Yang pertama, The Unilever Compass, maksudnya adalah visi untuk menjadi pemimpin global dalam bisnis berkelanjutan. Yang kedua, ada strategi diferensiasi, maksudnya
adalah tidak mengincar harga termurah, melainkan menawarkan nilai tambah melalui merek terpercaya dan inovasi ramah lingkungan. Untuk eksekusi lapangannya itu yang pertama, ada pembagian divisi berdasarkan kategori produk untuk mempercepat keputusan. Yang kedua, ada pemasaran masif yang dimulai dari warung kecil hingga platform e-commerce. Yang ketiga, ada penanaman nilai keberagaman, ekuitas, dan inklusi atau DEI. Maksudnya adalah diversity, equity, and inclusion pada budaya kerja. Selanjutnya ada evaluasi dan pengendalian PT Unilever Indonesia Tbk. Unilever ini menggunakan indikator kinerja ketat untuk memantau keberhasilan strateginya. Antara lain yang pertama, kinerja keuangan. Ini memantau pertumbuhan penjualan domestik dan margin laba. Yang kedua, dampak lingkungan atau USLP untuk mengukur pengurangan jejak karbon dan penggunaan plastik daur ulang yang berhubungan dengan bisnis berkelanjutan atau sustainability. Yang ketiga, ada dominasi pasar untuk memastikan merek kunci seperti Pepsodent, Lifebuoy, dan Dove tetap memimpin pangsa pasar. Selanjutnya, mengenai perkembangan manajemen strategik PT Unilever Indonesia Tbk. Perkembangan manajemen strategik PT Unilever Indonesia Tbk menunjukkan bahwa perusahaan mampu menyesuaikan arah bisnisnya dengan perubahan kondisi ekonomi, persaingan industri, serta perubahan perilaku konsumen. Yang dimaksud dengan manajemen strategik adalah proses perusahaan dalam merencanakan, menjalankan, dan mengevaluasi strategi agar tujuan bisnis dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan. Ketepatan strategi perusahaan dapat dilihat dari 3 aspek utama, yakni yang pertama, perencanaan strategis, yang kedua, implementasi strategi, dan yang ketiga, evaluasi dan pengendalian kinerja. Pada perencanaan strategis, perusahaan menekankan inovasi produk, penguatan merek, keberlanjutan sebagai strategi jangka panjang, dan penyederhanaan portofolio produk. Selain itu, pada tahun 2024, perusahaan juga melakukan reposisi strategi atau menyesuaikan kembali arah dan fokus bisnisnya agar lebih sesuai dengan kondisi pasar saat itu. Langkah dilakukan itu sebagai respon terhadap beberapa tantangan, yakni yang pertama, penurunan daya beli masyarakat, tekanan inflasi, dan persaingan harga yang semakin ketat. Sebagai contoh, ketika daya beli masyarakat menurun akibat inflasi, konsumen menjadi lebih selektif dan memprioritaskan kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, perusahaan memperkuat produk seperti Lifebuoy, Pepsodent, dan Rinso yang tetap dibutuhkan dalam kondisi apapun, sehingga permintaannya relatif stabil. Strategi ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membaca kondisi pasar dengan tepat dan membantu menjaga kestabilan pendapatan meskipun ekonomi sedang melemah. Strategi yang telah direncanakan kemudian diwujudkan dalam tindakan nyata di lapangan. Yang pertama, perusahaan melakukan peluncuran inovasi produk. Artinya, perusahaan menghadirkan varian atau pembaruan produk agar tetap relevan dengan kebutuhan konsumen dan mampu bersaing di pasar. Yang kedua, perusahaan melakukan efisiensi biaya operasional. Langkah ini dilakukan untuk menekan pengeluaran tanpa mengurangi kualitas produk, sehingga keuntungan tetap terjaga meskipun kondisi ekonomi sedang sulit. Yang ketiga, perusahaan memperkuat distribusi digital dan e-commerce. Penjualan tidak hanya mengandalkan toko fisik, tapi juga memanfaatkan platform online agar produk lebih mudah dijangkau konsumen. Dan yang terakhir, perusahaan menerapkan strategi harga yang lebih terjangkau. Hal ini dilakukan agar produk tetap bisa dibeli oleh masyarakat meskipun daya beli sedang menurun. Secara keseluruhan, tahap implementasi ini menunjukkan bahwa strategi tidak hanya berhenti pada perencanaan, tetapi benar-benar dijalankan melalui tindakan yang konkret dan terukur. Contohnya, sebagai respon terhadap konsumen yang semakin sensitif terhadap harga, Unilever menghadirkan produk dalam kemasan saset atau ukuran kecil dengan harga yang lebih terjangkau. Contohnya adalah Sunsilk saset ataupun Royco kemasan kecil. Penyesuaian ini dilakukan agar produk tetap terjangkau tanpa mengorbankan kualitas dan citra merek. Selanjutnya, perusahaan melakukan evaluasi strategi secara menyeluruh dengan mengukur kinerja keuangan seperti laba dan penjualan. Selain itu, perusahaan juga menilai aspek non-keuangan seperti kepuasan pelanggan, inovasi produk, efisiensi operasional, dan pengembangan sumber daya manusia.
Ketika terjadi tekanan margin dan penurunan penjualan, manajemen tidak akan tinggal diam. Perusahaan akan merespon dengan melakukan efisiensi operasional, merestrukturisasi portofolio bisnis, serta memperkuat manajemen risiko. Langkah-langkah tersebut mencerminkan adanya proses evaluasi yang berkelanjutan dan kemampuan perusahaan dalam melakukan penyesuaian strategi secara aktif guna menjaga daya saing dan stabilitas kinerja perusahaan. Nah, sekarang kita akan membahas perkembangan visi dari Unilever. Pada awalnya, visi perusahaan adalah untuk meraih rasa cinta dan penghargaan dari masyarakat Indonesia dengan menyentuh kehidupan setiap orang Indonesia secara positif setiap harinya. Visi ini menekankan komitmen Unilever untuk menjadikan gaya hidup berkelanjutan sebagai sesuatu yang umum dan dapat diterapkan oleh masyarakat. Fokus utamanya pada tahap ini adalah mendorong perubahan perilaku konsumen agar lebih peduli terhadap lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi seiring perkembangan strategi perusahaan, visi tersebut kemudian berkembang menjadi Unilever ingin menjadi pemimpin di pasar global dalam hal menciptakan bisnis yang berkelanjutan yang berlandaskan tujuan mulia dan mampu bersaing di masa depan. Visi ini menunjukkan arah yang lebih luas, yakni tidak hanya mendorong gaya hidup berkelanjutan, tetapi juga menegaskan ambisi perusahaan untuk menjadi pemimpin global dalam bisnis berkelanjutan. Keberlanjutan kini telah menjadi bagian dari model bisnis dan strategi utama perusahaan. Nah, visi Unilever mencerminkan keinginan perusahaan untuk menjadi pemimpin di pasar global sambil tetap menjaga keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Artinya, perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, tetapi juga memikirkan dampak jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat. Perusahaan tidak hanya berfokus pada keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari setiap aktivitas bisnisnya. Jadi, setiap keputusan bisnis diambil dengan mempertimbangkan nilai sosial dan keberlanjutan, bukan hanya angka laba saja. Konsep tujuan mulia menegaskan bahwa setiap strategi yang dijalankan berlandaskan nilai dan tujuan yang bermakna. Dengan kata lain, Unilever mempunyai arah yang jelas dan tujuan yang memberi kontribusi bagi masyarakat. Sementara itu, Future Fit menunjukkan kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman, teknologi, persaingan global. Ini memastikan perusahaan tetap relevan, inovatif, dan mampu bersaing di pasar global yang terus berubah. Nah, dalam proses penyusunan visi itu ada beberapa tahapan yang menjadi dasar penyusunannya. Yang pertama yaitu berbasis pada tujuan purpose-led. Nah, visi ini dirancang dengan prinsip bahwa pertumbuhan perusahaan harus berjalan seiring dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dengan kata lain, pencapaian laba tetap disertai kontribusi positif bagi masyarakat dan planet. Kemudian yang kedua itu ada evaluasi dampak terhadap lingkungan dan sosial. Perusahaan menelaah pengaruh aktivitas operasionalnya terhadap isu seperti pembuatan iklim, kelestarian alam, dan pengelolaan limbah plastik, lalu menjadikan hal ini sebagai bagian penting dari arah strategis perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu penyelarasan dengan strategi Unilever Kompas. Visi ini diintegrasikan ke dalam kerangka strategi keberlanjutan yang menekankan keseimbangan antara kesehatan bumi, kesejahteraan manusia, dan pembangunan sosial yang lebih inklusif. Yang keempat yaitu pendekatan berorientasi pasar atau market driven. Penyusunan visi juga mempertimbangkan dinamika pasar, termasuk inovasi produk dan peningkatan kualitas hidup konsumen sebagai respons terhadap meningkatnya minat masyarakat terhadap gaya hidup berkelanjutan. Baik, di sini saya Masya Trunada Aspina dengan NIM belakang 013 akan menjelaskan tentang hasil analisis dari Annual Report PT Unilever Tbk dengan materi misi strategi serta komunikasi misi PT Unilever Tbk. Yang pertama, saya akan memaparkan terkait misi dari PT Unilever sendiri dengan poin 4 tersebut. Yang pertama,
Kami bekerja untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setiap hari. Yang kedua, kami membantu konsumen merasa nyaman, berpenampilan baik, dan lebih menikmati hidup melalui brand dan layanan yang baik bagi mereka dan orang lain. Yang ketiga, kami menginspirasi masyarakat untuk melakukan langkah kecil setiap harinya yang bila digabungkan dengan itu bisa mewujudkan perubahan besar bagi dunia, dan kami senantiasa mengembangkan cara baru dalam berbisnis yang memungkinkan kami untuk menumbuhkan bisnis seraya mengurangi dampak terhadap lingkungan. Slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang makna misi PT Unilever Indonesia Tbk, di mana poin pertama menciptakan masa depan yang lebih baik yang mana berfokus pada berkelanjutan jangka panjang serta inovasi sebagai pandangan hidup sejahtera generasi mendatang. Dan yang kedua, ada poin konsistensi terhadap kalimat pada misi PT Unilever Indonesia Tbk, di mana ada kalimat setiap hari yang menunjukkan kemajuan bertahap namun berkelanjutan dalam operasional perusahaan. Dan yang ketiga, ada kualitas hidup dan etika. Nah, pada kualitas produk dari PT Unilever Indonesia Tbk sendiri bukan sekedar alat transaksi, tetapi juga menjadikan cara untuk meningkatkan kepercayaan diri konsumen serta memberikan dampak positif bagi lingkungan sosial. Selanjutnya, pada makna misi PT Unilever Indonesia Tbk sendiri, ada kalimat menginspirasi perubahan melalui langkah kecil. Nah, di mana misi ini itu mendorong perubahan perilaku konsumen. Yang pertama, ada masalah global, di mana kita menyadari bahwa tantangan besar seperti kesehatan dan sampah itu tidak bisa diselesaikan sendiri, namun harus ada dorongan dari orang lain. Dan perilaku-perilaku konsumen itulah yang membuat kita bisa menyelesaikan tantangan besar dari masalah global ini. Nah, yang kedua ada edukasi masyarakat, di mana misi PT Unilever Indonesia Tbk sendiri mengajak konsumen untuk melakukan aksi nyata. Dengan saya mengambil beberapa contoh, yang pertama membiasakan cuci tangan dengan sabun dari produk Unilever, yaitu Lifebuoy. Nah, yang kedua ada program daur ulang dan sistem refill yang biasanya dijual pada toko-toko kecil atau toko-toko supermarket seperti itu. Nah, yang ketiga ada dampak besar, di mana misi PT Unilever Indonesia Tbk sendiri mendorong langkah kecil dari jutaan konsumen yang akan menghasilkan perubahan positif dunia yang signifikan. Nah, selanjutnya makna misi dari PT Unilever Indonesia Tbk sendiri menumbuhkan bisnis secara bertanggung jawab, di mana itu merupakan inovasi yang ramah lingkungan dengan mematahkan mitos bahwa mereka itu membuktikan pertumbuhan ekonomi itu tidak harus merusak alam, tetapi dia juga bisa untuk meninjau kerusakan alam tersebut. Nah, yang kedua ada keseimbangan profit dan planet, di mana mereka itu memberikan misi tetap mengejar ekspansi bisnis sambil aktif mengurangi dampak lingkungan. Nah, dampak tersebut bukan hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga berdampak pada lingkungan ekosistem yang seimbang. Nah, yang ketiga ada target nyata, di mana pada misi PT Unilever Tbk sendiri mengurangi penggunaan plastik berlebih dan emisi karbon hasil limbah produksi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan proses penyusunan dan strategi misi dari PT Unilever Indonesia Tbk, di mana yang poin pertama landasan strategi perusahaan dengan pendekatan triple bottom line, yaitu penyusunan misi mencakup keseimbangan antara people, planet, dan profit. Nah, people sendiri di sini adalah manusia, planet adalah bumi ini, dan profit adalah keuntungan dari PT Unilever. Yang kedua ada legalitas, di mana legalitas dari annual report tersebut disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun 2024, karena saya mengambil annual report dari tahun 2024 sebagai dokumen strategis yang relevan dengan pasar. Nah, yang ketiga ada kearifan lokal. Meskipun PT Unilever Tbk ini adalah PT yang global, PT yang mendunia, tapi misi ini mempertimbangkan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Nah, poin yang keempat sendiri adalah pendekatan stakeholder, di mana misi ini berfokus tidak hanya pada pemegang saham, tetapi juga
berfokus pada kenyamanan konsumen dan kelestarian global, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah strategi komunikasi, di mana bagaimana sih misi disampaikan kepada publik? Nah, yang pertama menggunakan laporan tahunan atau annual report yang menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris untuk transparansi bagi investor domestik maupun global. Yang kedua adalah portofolio brand, di mana mereka ini meriliskan setiap produk itu menggunakan iklan dan desain yang berfungsi sebagai alat komunikasi misi langsung kepada masyarakat. Nah, yang ketiga ada transparansi. Pada laporan annual report tersebut tersedia bagi publik sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan pada PT Unilever sendiri. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Muhammad Soeib Rabi Uzani dengan 3 NIM belakang 139 akan menjelaskan tentang strategi utama dan transformasi bisnis 2024, yaitu investasi untuk masa depan yang terbagi menjadi 2. Yang pertama, transformasi dan penataan ulang bisnis atau riset. Yang kedua, fokus pada merek unggulan atau power brands. Transformasi dan penataan ulang bisnis atau riset, Unilever mengambil langkah berani untuk menata kembali operasional agar lebih efisien dan mengurangi biaya yang tidak perlu demi pertumbuhan jangka panjang. Dan untuk fokus pada merek unggulan atau power brands, perusahaan mempertajam fokus pada 30 merek inti yang paling dicari konsumen melalui inovasi produk dan penguatan anggaran pemasaran atau iklan. Selanjutnya, strategi konsumen, digitalisasi dan keberlanjutan. Bagaimana cara kita menenangkan hati konsumen? Yaitu menjangkau pasar dan menatap masa depan. Ada 2 poin. Yang pertama, akses pasar dan strategi harga. Yang kedua, digitalisasi dan komitmen ESG. Akses pasar dan strategi harga menjangkau masyarakat luas melalui kemasan ekonomis harga 2.000 hingga 5.000 di toko kelontong, sembari tetap menghadirkan produk premium seperti Magnum Matcha. Dan yang kedua, digitalisasi dan komitmen ESG, mempercepat rantai pasok menggunakan teknologi AI serta tetap konsisten pada target pengurangan sampah plastik dan emisi nol bersih. Nah, analisis pada paper kali ini itu menunjukkan bahwa PT Unilever Indonesia Tbk itu telah berhasil merancang manajemen yang strategis dan juga adaptif melalui kerangka The Unilever Compass, yang artinya adalah perusahaan mampu menyesuaikan strategi global dengan kondisi pasar Indonesia, sehingga tetap relevan dan juga efektif. Kerangka ini mampu memadukan standar global dengan karakteristik pasar domestik secara harmonis. Tidak hanya itu, perusahaan juga membuktikan bahwa profitabilitas itu bisa berjalan selaras dengan tujuan yang mulia dengan mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam visi dan misi mereka. Jadi, Unilever tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari setiap keputusan bisnisnya. Hal ini diwujudkan melalui inovasi produk-produk yang ramah lingkungan. Secara taktis, transformasi operasional yang fokus pada efisiensi power brands serta pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI dalam rantai distribusi menjadi kunci penguat posisi perusahaan di pasar. Penggunaan AI di sini membantu mempercepat distribusi, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Sinergi antara perencanaan yang matang dan eksekusi yang tepat ini mengkonfirmasi bahwa Unilever berada pada jalur yang tepat untuk mempertahankan kepemimpinan pasar. Meskipun menghadapi dinamika industri yang kompleks, strategi yang mereka jalankan itu tidak hanya teori, tetapi terbukti efektif dalam menghadapi persaingan dan perubahan pasar yang cepat. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Terima kasih.